Pada video kali ini adalah melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu mengenai struktur template Excel. Ada beberapa yang belum kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama di masing-masing sheet ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang petunjuk pengisian, namun nanti ada yang lupa, yaitu tentang keterangan warna. Jadi di sini keterangan warna itu, kalau yang warna biru, itu nanti sel-sel yang warna biru yang ada di dalam lampiran, di dalam form ya, ini semua itu harus diisi oleh PDAM atau BUMDAM. Yang warna pink itu diinput dari data sheet lampiran. Jadi dari lampiran itu nanti datanya akan otomatis masuk ke dalam form inputnya. Lalu yang warna hijau itu data yang harus dikonfirmasi oleh PDAM atau BUMDAM berupa pilihan. Nanti bisa kita contohkan ya, dan yang warna kuning ini dihitung otomatis dari variabel lainnya. Nah, kita ambil contoh, kita lihat di form A ya. Nah, ini yang warna-warna pink ini merupakan data diinput dari lampiran, dari sini lampiran. Kita lihat di sini ada rumus ya. Nah, ini ngambilnya dari lampiran A. Juga sama ya, lampiran A. Kalau tadi di sel C16, kalau ini adalah di sel C22. Jadi sekali lagi yang warna pink ini tidak harus diisi langsung di sini, tapi diisinya di lampiran. Nah, sedangkan warna biru, nah ini diisi, langsung diisi di sini ya. Nah, terus yang warna hijau itu merupakan pilihan. Seperti ini ditetapkan ya atau tidak, tinggal kita pilih ya atau tidak gitu ya. Bisa pilih ya, tidak, bisa pilih ya juga seperti ini. Atau juga di sini penetapan ya. Ini ada pilihan diukur, perkiraan, dihitung, tidak relevan ya. Mengenai makna ini sudah dibahas di video sebelumnya. Selanjutnya ada yang warna kuning ya, tapi di sini tidak ditampilkan karena itu berupa rumus ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, di sini kita buka ya. Kita coba unhide. Nah, ini adalah rumus. Nah, rumus ini kita lihat di sini ada formula. Ini merupakan jumlah dari E14 sampai E21. Nah, karena ini memang berupa hitungan otomatis dan memang tidak diperlukan, takutnya misalnya ini nanti menjadi lebih kompleks ya, jadi lebih banyak nanti ya kita hide saja di sini, kita tutup, ini juga kita tutup ya. Nah, seperti ini. Nah, demikian tentang penjelasan mengenai warna. Begitu juga di lampiran ya di sini nanti. Nah, ini warna kuning ini adalah rumus ya atau formula. Juga harus diperhatikan nanti rumus ini. Ini kan ada penjumlahan C11 sampai C14. Jadi dari mulai sini sampai 14. Nah, tapi jika nanti ada penambahan di sini itemnya, misalnya mata air di sini nambah, maka ini nanti harus disesuaikan ya. Jadi dihitung ulang jumlahnya. Ini juga sama ya seperti itu. Baik, untuk petunjuk pengisian nampaknya sudah selesai penjelasannya. Sekarang kita masuk ke substansi dari masing-masing lampiran ya. Jadi di sini biasanya form A itu ngambil lampirannya ke lampiran A. Form B ngambil lampirannya ke lampiran B. Dan selanjutnya. Tapi juga ada beberapa lampiran yang lintas form ya, seperti itu. Misalnya kita lihat di lampiran eh, di form D ya. Nah, di form D eh, di form D ini, atau bukan di form D ya, tapi oh iya nih di form D. Di sini nih banyak yang di hidden. Nah, kita lihat di sini. Atau kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini contoh.
Nah, ini ngambil lampirannya ke form C ya. Jadi ini walaupun di form D, tapi dia ngambil datanya di lampiran C ke sini. Ini data tentang kualitas air. Ya, jadi tidak selalu ya form A misalnya ngambil dari lampiran A, form D, lampiran D, dan tapi ada juga yang lintas form ya, seperti itu. Baik, ini kita sembunyikan lagi. Kita sembunyikan lagi. Sebenarnya nggak disembunyikan juga nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas ini jangan sampai nanti rumusnya berubah. Oke ya. Baik, kita lanjutkan lagi tentang form A dulu ya. Form A. Jadi form A ini disebutnya sebagai data tentang volume air. Jadi ini data variabel mengenai air baku dan produksi ya, serta distribusi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini tentang pengambilan air baku. Ya, jadi PDAM kan prosesnya dari mulai air baku ya, lalu juga nanti diproduksi dan distribusi sampai nanti dikonsumsi. Nah, di sini dibahas tentang atau ditanyakan tentang pengambilan air baku. Ada dari mata air, ada sumur dalam, air permukaan atau sungai, dari danau, ada dari waduk atau embung, ada laut ya, ada penangkapan air hujan, ada pengambilan sumber sendiri, daur ulang, ada air baku yang dari luar ya, ini dari curah biasanya. Jadi ini yang masuk dari luar wilayah dan ada juga yang kita ekspor ke luar wilayah ya. Nah, ini data-data ini perlu diisi, tapi diisi bagi yang memang ada ya, yang diterapkan. Tapi kalau tidak diterapkan, maka kita pilih nanti di sini tidak diterapkan. Ini nanti ada contoh dalam pengisiannya. Selanjutnya itu tentang air baku ya. Berikutnya ada tentang produksi. Jadi ini ada volume produksi real. Volume produksi itu maksudnya air yang diproduksi dari PDM itu sendiri, tapi juga ada air produksi tapi diimpor. Artinya diproduksi oleh wilayah lain atau oleh PDM lain ya. Ini juga curah ya. Terus ini volume air distribusi yang diukur menggunakan meter induk. Jadi ada air distribusi yang diukur, ada menggunakan meter, ada juga yang tidak menggunakan meter. Ini penting buat penjelasan mengenai terutama di dalam kehilangan air nantinya ya. Jadi ada yang diukur, ada juga yang tidak diukur. Nah, terus tentang air yang terjual. Nah, ini ada konsumsi rumah tangga dan ada konsumsi komersial, institusi atau industri. Jadi untuk konsumsi air terjual biasanya itu dari laporan DRD ya, data rekening ditagih. Itu biasanya sudah dikelompokkan berapa konsumsi rumah tangga, berapa konsumsi untuk komersial, dan selanjutnya itu sudah ada di sini. Terutama juga nanti kalau misalnya kita ingin melihat detailnya, itu bisa kita lihat ke data rekening ditagihnya. Tapi data-data ini ngambil dari laporan itu ya. Berikutnya ada tentang neraca air atau water balance ya. Biasanya ini untuk menghitung kehilangan air. Nanti kalau PDM sudah terbiasa menggunakan atau membuat ya neraca water balance-nya, maka nanti akan mudah didapatkan data-data ini ya. Jadi misalnya ada air olahan yang diekspor berekening, ada konsumsi bermeter berekening, ada konsumsi tak bermeter dan berekening, ada konsumsi bermeter tak berekening, ada juga konsumsi tak bermeter tak berekening, ada konsumsi tidak resmi atau ilegal, dan selanjutnya. Nah, ini istilah-istilah yang seperti ini itu akan mudah didapatkan kalau kita sudah punya yang namanya water balance ya. Jadi sehingga nanti kita bisa muncul secara otomatis berapa angka kehilangan airnya.
Baik, itu tentang, volume air ya. Nah, jadi selanjutnya kita lihat ke lampiran A, ada beberapa data yang memang harus mengisi di lampiran A-nya dulu, seperti ini. Nah, ini detailnya ya, kalau misalnya PDM tersebut punya banyak mata air, maka tuliskan di sini semua mata airnya ya. Kalau ada 10 ya tambahkan aja ke bawah ya, tambahkan ini di-insert saja, digeser-geser saja ya. Begitu juga dengan sumur bor, jadi kalau misalnya PDM punya sumber air dari sumur bor atau sumur dalam, itu tinggal tambahkan di sini. Begitu juga dengan sungai, danau, embung, air laut, biasanya ini jarang lah air laut ya. Lalu juga sumbernya dari air hujan atau dari daur ulang. Tapi intinya semua di form ini sudah disiapkan, cuma tinggal nanti disesuaikan saja dengan masing-masing PDAM ya. Ada yang ada, ada juga yang tidak ada. Nah, kalau tidak ada biarkan aja kosong ya, seperti itu. Lalu di sini ada volume distribusi ya, jadi, volume distribusi itu kan biasanya setelah diproduksi dialirkan ya. Nah, nanti dialirkan misalnya dari IPA mana atau dari mata air mana, karena ada beberapa yang didistribusikan tidak diolah, misalnya dari mata air, sumur bor paling atau pengolahan yang disebut dengan pengolahan tidak lengkap ya. Kalau IPA biasanya pengolahan lengkap, kalau yang lainnya biasanya pengolahan tidak lengkap. Nah, tinggal ditambahkan di sini volume distribusinya itu berapa meter kubik ya, ini per tahun ya, karena ini kan tahunan ya. Dan selanjutnya sehingga kita nanti punya data ada berapa IPA, ada berapa mata air yang didistribusikan ya, ada juga dari sumur bor seperti apa gitu ya. Tapi kalau mata air atau misalnya sumur bor biasanya memang langsung didistribusikan, tapi kalau dari sungai itu biasanya lewat IPA ya seperti itu. Terus juga kalau misalnya dari air curah ya. Nah, ini mungkin ngambil dari, spam regional, mengambil dari PDAM yang lain ya, itu nanti dimasukkan di sini. Sehingga nanti total volumenya bisa kita ketahui berapa ya. Nah, terus selanjutnya di sini untuk air terjual. Nah, ini, eee, merupakan ya tadi laporan eee, rangkuman DRD biasanya nanti ada di situ ya. Sehingga nanti kita bisa melihat data-data tersebut dan tinggal kita masukkan. Terus total volume air terjual, ya ini jumlahnya ya. Selanjutnya untuk kehilangan air produksi. Jadi di sistem kali ini yang dihitung itu bukan hanya kehilangan air distribusi ya, NRW distribusi, tapi juga di sini kehilangan air produksi itu dihitung juga ya. Nah, kalau ini jadi yang ini kehilangan air produksi, jadi saat produksi itu air bisa hilang juga, dan ada juga kehilangan air saat didistribusikan. Lalu supaya nanti kita tahu penyebabnya apa saja sih kehilangan ini ya. Apakah karena pembersihan sedimentasi? Biasanya kan secara berkala itu dilakukan pembersihan ya sedimentasi dan itu hal yang normal ya, sehingga air yang diproduksi juga bisa hilang. Atau pencucian filter, atau air masih keruh ya, sehingga perlu dibuang, dan lainnya sebutkan. Terus penyebab kehilangan air distribusi ya, bisa dari water meter, dari instalasi distribusi rusak berat, atau dari pencurian air. Nah, ini juga ada di water balance. Ya, biasanya nanti kita kelihatan kira-kira penyebab utamanya itu apa. Nah, ini menjadi informasi tambahan buat kita di dalam nanti melihat NRW atau kehilangan air, apakah itu diproduksi maupun distribusi seperti apa. Nah, berikutnya di sini ada volume distribusi yang diukur dan tidak diukur ya. Jadi tinggal ditambahkan di sini dari mata air mana, dari sumur bor mana, dari IPA mana gitu ya, tinggal ditambahkan, didaftarkan di sini. Ini ada total kapasitas produksi ya, atau distribusi itu berapa liter per detik atau berapa kubik per tahun. Ini yang diukur berapa, yang tidak diukur berapa, sehingga nanti kita bisa melihat totalnya berapa. Nah, ini tentang volume air ya. Jadi khusus tentang volume air diwakili
pengisiannya di form A dan lampiran A. Baik, selanjutnya kita bahas tentang aset ya. Jadi aset-aset yang tercatat nanti akan dimasukkan di form B ya, dan di lampiran B. Kita lihat dulu lampiran B-nya ya. Nah, di lampiran B apa saja yang dicatat ya? Itu pertama tentang B1 daftar bangunan pengambilan air baku ya. Nah, di sini pengambilan air baku ada apa saja, ada brown capturing atau penangkapan air, ada apa saja sehingga kita bisa melihat data-data yang ada di PDM tersebut, ada berapa brown capturing, ada berapa sumur bor, ada berapa intake ya, yang dari sungai, ada intake dari danau, intake dari embung, dari intake dari laut. Kalau ada silahkan didaftarkan. Terus ini ada SIPA-nya ya atau SIPSDA-nya, izin pengambilan airnya itu nanti tinggal diketikkan di sini berapa liter per detik. Lalu di sini ada kapasitas pengambilan air baku oleh PDAM, jadi ini kapasitasnya berapa, realnya yang diambil berapa. Lalu nanti kondisi bangunan pengambilan airnya seperti apa ya, apakah misalnya masih berjalan atau rusak, lalu ini posisi lokasi sumber air bakunya di daerah mana. Nah, kalau misalnya nanti menggunakan IPA ya, di sini sebutkan nama IPA-nya apa. Tapi kalau misalnya tidak ada IPA, ya berikan keterangan hanya dilakukan disinfeksi saja. Biasanya kalau dari mata air dan dari sumur dalam itu tidak ada IPA, ya itu nanti dilakukan disinfeksi saja ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal didaftarkan saja. Berikutnya di lampiran B2 ini ada kapasitas terpasang. Jadi setiap mata air, sumur bor atau IPA biasanya ada kapasitas terpasang awal ya atau desain ya, kapasitas desain. Ini biasanya bisa dilihat dari data-data DED-nya ya, sehingga kita bisa tahu mata air ini atau IPA ini berapa kapasitas desainnya. Terus kapasitas terpasang saat ini dari hasil inspeksi teknis. Apakah pernah diaudit nggak? Sehingga kan itu biasanya kapasitas itu menurun ya, karena berbagai hal ya. Misalnya karena ada perubahan selama proses ya, sehingga nanti kapasitasnya menurun. Jadi kalau ini sebelumnya berapa, di sini saat ini berapa, terus ada kapasitas yang tidak dimanfaatkan. Artinya kalau misalnya di sini ada kapasitasnya 500 liter per detik, lalu yang terpasang saat ini misalnya adalah 450, maka mungkin di sini yang belum dimanfaatkan tuh sisanya ya 50 liter per detik. Lalu sekarang yang kapasitas produksi real itu realnya yang dilakukan ya itu berapa yang dioperasionalkan dan berapa yang kapasitas menganggur atau idle. Terus ini kondisi unit produksinya apakah masih bagus atau perlu perbaikan atau sedang direvisi atau sudah tidak berfungsi ya. Ini nanti bisa diisikan. Nah, terus tambahkan di sini ya ada catatan penyebab kapasitas terpasang tetapi tidak digunakan. Misalnya karena rusak berat instalasi pengolahannya atau tidak ada sumber air atau debit sumber air menurun, ada keterbatasan pompa, keterbatasan listrik dan sebagainya. Ini tinggal pilih aja ya tidak ya seperti itu. Lalu kalau misalnya nanti ada yang menganggur, kapasitas produksi menganggur, itu alasannya kenapa? Misalnya karena kurang pelanggan, atau jaringan pipa belum ada, atau jaringan pipa yang ada rusak berat sehingga tidak bisa digunakan, sehingga nanti ada tidak diproduksi ya, atau dibatasi produksinya. Lalu juga ada keterbatasan pompa, keterbatasan listrik yang menyebabkan produksi ini berkurang atau ada kapasitas yang menganggur. Nah, ini tinggal dijawab saja ya tidak. Berikutnya di lampiran B3 itu ada daftar reservoir dan pompa. Nah, ini kan biasanya ada yang punya reservoir, ada juga yang tidak ya. Nah, tinggal didaftarkan saja.
reservoir apa, reservoir mana gitu ya. Biasanya reservoir itu diberi nama daerah, reservoir daerah mana gitu ya. Nah, terus kapasitasnya berapa, di lokasi mana, dan kondisinya seperti apa. Misalnya ini masih jalan atau sudah rusak ya dan sebagainya, itu tinggal ditambahkan di sini. Dan ini semua ya didaftarkan di sini, semua reservoirnya. Begitu juga dengan pompa, ya sama ya, pompa air baku ya. Karena pompa itu nanti macam-macam, ada pompa air baku, ada pompa produksi, dan ada juga pompa distribusi. Itu didaftarkan di sini ya. Selanjutnya ada tentang meter induk ya. Nah, meter induk ini bisa memberikan gambaran di mana saja dipasang meter induk. Jadi kalau misalnya apakah di ground capturing itu ada nggak meter induknya, di sumur bor, di intake, di distribusi IPA. Nah, silahkan didaftarkan saja ada meter induk apa saja di sini ya, di masing-masing sumber air ya, dan juga di pengolahan serta di distribusi. Itu bisa digambarkan kalau misalnya memang di PDM tersebut itu semua menggunakan meter induk. Tapi kalau tidak ada ya tuliskan saja memang tidak ada ya. Misalnya di sini di ground capturing mata air Ciraten jumlahnya ada berapa, kapasitas pengukurannya itu ada berapa, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya status kepemilikan aset. Kadang-kadang PDAM itu bisa mendapatkan hibah ya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sehingga di sini perlu didaftarkan. Jadi ada beberapa aset-aset yang memang kepemilikannya bukan hanya milik PDAM tapi juga masih milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Nah, contoh di sini daftarkan saja. Kalau yang punya sendiri ya tinggal kita pilih milik PDM sendiri ya. Ada milik pemerintah kota, ada pemerintah provinsi, ada milik pemerintah pusat ya. Atau juga milik masyarakat atau pelanggan. Nah, tinggal dipilih saja ya. Dari mulai brown capturing, sumur bor, intake, IPA, reservoir ya, sampai nanti unit distribusi dan pelayanan. Ini tinggal dipilih saja siapa yang pemilik aset tersebut. Baik, kita lanjut ke form B aset ya. Di sini kalau tadi lampirannya, sekarang form B-nya. Nah, ini yang warna-warna pink ini udah otomatis ya ngambil data dari yang tadi. Nah, tinggal selanjutnya mengisi tentang aset pipa ya. Jadi di sini tinggal kita isi ini panjang pipa ya. Jadi misalnya pipa transmisi dan pipa distribusi ini berapa di sini totalnya. Ada juga kita bagi-bagi nih dari pipa transmisi dan distribusi berapa yang materialnya adalah grey cast iron ya. Ada juga dari ductile iron, ada juga yang steel, ada PE dan sebagainya. Nah, terus juga ada yang dipasang eh, diameternya sekian berapa, diameter 100 sampai 300 mm berapa, diameter kurang dari 100 mm berapa. Itu tentang diameter ya. Lalu juga tentang pemasangannya tahun berapa sampai tahun berapa. Dari sini kita bisa melihat kondisi dari pipa transmisi dan distribusi. Apakah banyaknya sudah HDPE atau masih ada PVC ya. Itu nanti bisa kelihatan di sini. Lalu juga kita bisa lihat berapa diameter yang terpasang. Itu berapa banyak yang di atas 300 meter, 300 mm, antara 100 sampai 300 atau juga ada yang di bawah 100. Juga kita bisa melihat ini kondisi pipanya dari sisi umur ya. Itu bisa kita lihat ada yang tahun 50 sampai 75, ada juga yang 76 sampai 2000 atau dari 2001 sampai sekarang. Selanjutnya ada meter induk. Nah, ini juga meter induk itu kita lihat jumlah meter air di unit-unit air baku. Nah, tinggal dituliskan di sini ya.
Terus kalau misalnya kalau PDAM sudah punya DMA itu District Metering Area ya. Jadi ini ada semacam zona-zona ya. Jadi ini meter induk dan DMA. Nah ini dicatat saja berapa jumlahnya ya. Kalau ada DMA-nya 10 berarti apakah masing-masing punya meter induk atau tidak di zona tersebut. Selanjutnya tentang sambungan langganan, hidran, keran umum, dan mobil tangki air. Nah ini biasanya di bagian pelanggan ya, kepelangganan itu data-data ini ada ya. Berapa jumlah sambungan langganan, yang rumah tangga berapa, non rumah tangga berapa. Nah ini kita bagi dua. Ada yang di wilayah administratif, ada juga yang di luar wilayah administratif. Artinya di sini yang di wilayah administratif itu PDAM melayani masyarakat yang ada di wilayah administratif dia. Tapi ada juga beberapa PDAM yang melayani di luar wilayah administratif. Contoh misalnya kalau dulu di Bandung, itu wilayah administratifnya Bandung kan, tapi ada beberapa wilayah yang melayani juga wilayah Cimahi. Nah itu disebutnya di luar wilayah administratif ya, seperti itu. Nah terus status kepemilikan. Jadi status kepemilikan aset PDAM itu secara umum ini milik BUMD, milik pemerintah kabupaten kota, provinsi, pusat, atau juga gabungan ya antara aset PDAM dengan aset dari pemerintah. Nah ini tinggal kita pilih ya seperti itu. Baik itu tentang form B, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang konteks dari masing-masing variabel. Tapi biasanya teman-teman PDM lebih tahu ya, karena mereka sudah terbiasa dengan data-data ini. Jadi bukan data-data yang asing, walaupun mungkin nanti ada beberapa pengisian yang mungkin belum punya ya, karena di dalam sistem baru ini ada beberapa variabel-variabel yang mungkin PDM belum punya. Misalnya seperti ketahanan infrastruktur air, tentang GEDSI, tentang disabilitas, misalnya seperti itu. Atau misalnya tentang sistem informasi ya bagi yang belum punya, atau tentang RPAM dan sebagainya nanti akan kita bahas di masing-masing sheet.